Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berpikir bagaimana seorang bisa dipercaya oleh seluruh penduduk kota? Bagaimana satu hamba bisa menjadi simbol kejujuran hingga berabad-abad lamanya? Itulah kisah tentang manusia yang dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sejak muda Rasulullah dikenal dengan akhlak yang luar biasa. Ia tumbuh sebagai anak yatim, hidup sederhana dan bekerja keras mengembala kambing untuk membantu pamannya. Tapi yang membuat orang-orang kagum bukanlah hartanya, melainkan kejujurannya. Saat remaja, beliau bekerja berdagang membawa barang milik Khadijah, seorang saudagar wanita terhormat di Mekah. Perjalanan dagang ke Syam, Muhammad muda memperlihatkan suatu yang langka di zaman itu, kejujuran dalam setiap langkahnya. Ia tidak mengambil keuntungan lebih, tidak menipu, dan selalu menepati janji. Bahkan setiap transaksinya selalu diiringi dengan kalimat lembut dan senyum yang tulus. Ketika kembali ke Mekah, semua barang terjual habis. Khadijah terkejut, bukan hanya karena untung besar, tapi karena Muhammad melaporkan semua hasil tanpa mengurangi sedikit pun. Dari sinilah nama Al-Amin mulai dikenal. Orang-orang Quraisy percaya penuh kepadanya. Jika mereka hendak berpergian jauh, harta mereka dititipkan kepada Muhammad. Bahkan, orang yang tidak seagama pun mempercayai barang berharganya kepada beliau. Sampai suatu hari, kota Mekah dihebohkan dengan peristiwa pemasangan kembali Hajar Aswad, batu hitam mulia di sudut Ka'bah. Semua kabilah berebut kehormatan untuk menaruh batu itu, dan pertengkaran hampir berubah menjadi peperangan. Lalu seorang tetua berkata, "Mari kita serahkan keputusan ini kepada orang pertama yang masuk dari pintu Ka'bah." Mereka semua menunggu, dan yang muncul adalah Muhammad, sang Al-Amin. Seketika suasana berubah, semua tersenyum lega. "Dialah yang paling adil di antara kita," kata mereka. Muhammad SAW kemudian mengambil kain panjang, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap perwakilan kabilah memegang ujung kain itu bersama-sama. Setelah mendekati Ka'bah, beliau sendiri yang mengambil batu itu dan meletakkannya dengan tangan yang mulia. Sebuah masalah besar terselesaikan bukan karena kekuatan, tapi karena kebijaksanaan dan kejujuran. Itulah Muhammad SAW, manusia yang jujur sebelum menjadi nabi dan tetap jujur setelah menjadi rasul. Kejujurannya bukan hanya di lisan, tapi dalam perbuatan, dalam niat, bahkan dalam menghadapi orang yang membencinya sekalipun. Kejujuran membuatnya dipercaya, kepercayaan membuatnya dicintai, dan dicintai itu menyebar hingga ke seluruh dunia. Teman-teman, dunia hari ini mungkin sudah berubah. Kita hidup di zaman di mana kebohongan sering terlihat indah dan kejujuran kadang dianggap bodoh. Tapi ingatlah, kejujuran tidak akan pernah usang. Ia selalu hidup di hati orang-orang yang beriman, sebagaimana ia hidup di hati Rasulullah SAW. Jadilah seperti Muhammad, jujur meski sendirian, amanah meski tidak diawasi, dan tulus meski tidak dihargai. Sebab setiap langkah yang jujur ada langkah menuju ridha Allah SWT. Mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.